Bapak Ibu rahimakumullah, saya, panjenengan semua, insya Allah untuk tekad nihil korupsi bisa, untuk tekad nihil kecurangan bisa, untuk tekad nihil pelanggaran bisa, nihil kedoliman bisa. Kalaupun terjadi mungkin nggak nyejo, orang kesandung. Asal kita benar-benar takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut bahwa nanti setelah mati masih ada mungkar nakir. Setelah mati masih ada alam barzakh. Nanti ada hisab. Nanti ada padang mahsyar. Nanti amal ditimbang dihitung. Nanti ada siratal mustaqim. Dan entah pada akhirnya jannah awin nar. Surga atau neraka. Orang yang yakin betul akan menuju ke sana. Tentu dia takut kalau nanti kepleset. Dan hati-hati supaya nanti tidak kepleset, diawali dari sekarang, sebagai pribadi hati-hati, memimpin keluarga juga hati-hati, memimpin masyarakat hati-hati, memimpin NU Muhammadiyah juga hati-hati, memimpin kota Pak Erik, memimpin daerah Pak Muhdor, Gus Muhdor, semuanya juga hati-hati. Perlu nih kepingin selamat. Apa artinya para rawuh kita jadi top kaya raya, namun itu kita ambil, kita peroleh dengan cara yang tidak benar, pada akhirnya akan semakin menenggelamkan kita jauh ke jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saya dalam beberapa menit kepingin meyakinkan bahwa akhirat itu benar-benar ada. Bahwa siksa kubur, nikmat kubur itu benar-benar ada. Bahwa alam barzakh itu benar-benar ada. Tempo hari kalau panjenengan sempat buka di YouTube, Hotmat Paris itu mewawancarai Bupati Purbalingga. Ya, Bupati Purbalingga. Yang dia katanya mantan bos narkoba apa ya begitu. Kaya raya karena bisnis haram-haram itu. Nah, suatu saat entah apa terus dia mati suri. Ya mati sampai dimasukkan ke ruang dingin. Nah, terus entah apa sebabnya, tahu-tahu terus bergerak kembali. Loh, kok saya di sini? Teriak-teriak terus diselamatkan dan akhirnya kayak begitu itu. Itu Bupati Purbalingga. Si Hotman Paris juga nanya, apa yang Saman alami ketika itu? Dia merasa digebuki dan saat itulah dia bertekad kalau bisa mungkin hidup lagi dia akan benar-benar bertaubat meninggalkan perbuatan-perbuatan haram itu, narkoba dan seterusnya. Dan setelah diberi peluang Allah hidup kembali, terus sekarang menjadi baik itu. Lalu Kick Andy, dan ini tayang di TV nasional, Metro apa? Metro ya? Itu Estoyai, siapa? Andi, nama? Andi F. Noya. Mewawancarai Mbak siapa itu? Yang juga sempat mati suri kayak begitu. Ditanya, mengalami apa? Belum. Ya seperti yang diceritakan dalam agama. Memang di alam sana masih ada hisab, ada malaikat mungkar nakir, dan seterusnya itu. Tetangga kami, Bu Nyai Khofifah, itu ada namanya Pak Rohim, beda RW dengan kami. Jaraknya paling hanya sekitar 500 meter. Itu tahun sekitar 91-92 mati suri. Pas mau dikubur, obah maneh, nggak jadi dikubur. Nah, mati sekitar 6 sampai 7 jam itu, dia bercerita apa yang dia alami. Katanya dia di alam sana melihat beberapa masyarakat badut yang dulu kenalan dia sekampung. Itu ada yang nyun sewu, ada yang mendapat siksaan, enten sing uripe penak dan seterusnya. Nah, setelah Pak Rohim itu hidup lagi, terus kira-kira tahun 98 mati bener. Itu Masya Allah, kampung kami yang dulu abangan bang, jarang orang sholat. Azan saja di Balang Watu. Itu tahun modern sudah tahun 90-an itu. Tapi barokah adanya Pak Rohim yang mati suri. Dan dia bercerita pada orang kampung. Akhirnya kampung Gasek, Mbadun ini jadi yakin benar
bahwa orang itu harus berbuat seperti ini, nanti di alam barzakh ada seperti itu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi berita-berita dari orang yang pernah mengalami ada, monggo tinggal panjenengan percaya apa pingin ngalami sendiri, yang tidak akan kembali lagi. Nggih. Terus kita itu kadang aneh, sama-sama pernah mengalami melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam peristiwa Isra Mi'raj juga melihat langsung peminum khamr itu nyun sewu siksanya kayak begini. Hadis-hadis Bukhari Muslim itu nyun sewu pelacur siksanya kayak begini, maling siksanya kayak begini, orang suka mengumpat orang lain, menfitnah siksanya kayak begini. Itu diperlihatkan Allah secara langsung. Monggo dibaca hadis panjang tentang Isra Mi'raj, ada di Sahih Bukhari, juga ada di Sahih Muslim. Linuriyahu min ayatina. Isra Mi'raj itu diadakan Allah untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah kepingin memperlihatkan secara langsung, iki lho siksone, iki lho ganjarane. Nah, kita itu kadang-kadang didhawuhi Kanjeng Nabi yang pernah melihat langsung lewat peristiwa Isra Mi'raj, enggak percaya. Diomongi siapa tadi? Pak Rohim percaya. Ya sama-sama pernah mengalami. Mestinya kalau orang itu dengan peristiwa Bupati Purbalingga percaya. Dengan ceritanya Andi Efnoya percaya. Dengan ceritanya Pak Rohim percaya. Mestinya kepada Nabi lebih percaya. Dia full sidik, full jujur. Sekalipun serambut pun nggak pernah bohong. Dia full amanah, serambut sedebu pun nggak pernah khianat. Dia full fatonah, cerdas, nggak pernah kesleo, nggak pernah salah hitung atau apa. Cerdas luar biasa. Dan full tabligh, bisa dawuh tabligh dengan jelas, fasih, sehingga orang nggak salah paham. Mestinya kalau dengan Pak Rohim percaya, berita-berita dari Nabi Muhammad SAW yang full sidik, amanah, tabligh, fatonah, mestinya juga lebih percaya. Bapak Ibu rahimakumullah, terlebih alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, kebenaran kitab-kitab suci semakin diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, nyun sewu, suami istri itu kalau kumpul, suami istri itu urun satu sel sperma, istri itu urun satu sel ovum, sel telur. Ketika dua sel itu menyatu, berarti positif hamil, jadi zigot. Gabungan dari sel sperma suami dan istri. Nah, ovumnya istri. Spermanya suami itu mengandung 23 kromosom, ovumnya istri juga punya 23 kromosom. Jadi 146 kromosom. Apa kromosom itu? Calon organ tubuh, calon kaki, calon tangan, dan seterusnya. Jadi dokter yang ahli genetika, itu dari awal sudah tahu, ini nanti anak ini hidungnya bagus, karena anaknya Pak Erik ini. Ini nanti ganteng. Karena memang sudah ada kromosomnya. Dari awal sudah bisa diduga, dokter yang ahli genetika. Tapi dokter tetap tidak tahu, zigot ini nanti kalau lahir laki-laki apa perempuan. Itu rahasia Allah. Yang tahu hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang ada di rahim itu. Nanti laki apa perempuan. Jadi istri sampean hamil, lanang apa wedok gak weruh. Kecuali kira-kira sudah umur 7 bulan, di USG baru tahu. Kenapa? Karena enggak ada kromosom calon jenis kelamin. Dokter ahli kandungan paling top, itu kalau janin belum umur segitu, masih umur 2 bulan, 3 bulan, ditanya, lanang apa wedok? Paling mentok setelah melakukan analisa, diagnosa, paling mentok hanya menyimpulkan ada kecenderungan laki-laki, ditandai RH+. Ada kecenderungan perempuan, ditandai RH-. Yang tahu nanti laki-laki apa perempuan hanya Allah.
Dan itu setelah 4 bulan, kalau di hadis Bukhari, 4 bulan itu Allah suruh malaikat tiup nyawa, catat umurnya, catat pekerjaannya, catat rezekinya, hidupnya bahagia apa enggak. Terus malaikat nanya, adzakarun am unsa? Ya Allah, ini econe didamel lanang apa wedok nih? Lanangnya iku calon wali kota Surabaya. Gawe nenane. Ngerti niku. Nah, sejak itulah di dalam janin itu ada tanda laki-laki perempuan. Lalu berjalan 2 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan, janin umur 7 bulan, di USG baru diketahui itu laki-laki perempuan. Nyun sewu, dari dulu Quran sudah bilang hanya Allah yang tahu rahasia rahim. Ternyata masalahnya kayak begitu, enggak ada kromosom calon jenis kelamin. Sadaqallahul azim. Nyun sewu Pak Kusnadi. Kemelandingan, cuma melandingan jeneng. Kenapa Pak Niko? Kemelandingan itu apa? Laba-laba. Itu laba-laba itu kata Quran. Yang bisa bikin jaring, itu hanya laba-laba betina. Laba-laba jantan nggak bisa bikin. Makanya dari dulu fiilnya dibuat mu'annas. Ittakhadat baita. Wa inna auhanal buyut labaitul angkabut. Laba-laba betina yang bikin jaring atau rumah itu. Jantan tidak. Nah, ternyata tahun 80-an para dokter ahli anatomi melakukan penelitian itu, terus mereka mengekspos itu lewat jurnal. Kita baca aja. Nah, itu mensiarkan ya sesuai dengan Quran itu. Setelah diamati, ternyata laba-laba jantan itu yang perutnya agak kecil panjang, terus enggak ada benangnya. Yang laba-laba betina itu yang melenduk, yang ada benangnya dan mengeluarkan sulur bisa bikin itu. Nah, kita orang-orang ilmuwan, taunya belakangan saja. Tapi dari dulu Quran bilang ittakhadat baita, tawon. Tawon itu yang bikin rumah, nyari madu, ke sana kemari, jalan-jalan. Itu hanya tawon betina. Tawon jantan tidak. Dosen UB sekitar tahun 84 juga menyampaikan hal itu. Bahwa yang bekerja hanya tawon betina. Kata Quran sudah 1400 tahun yang lebih. Itu juga seperti itu. Hanya tawon betina. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi. Kalau jantan ittakhidh. Tapi di Quran ini ittakhidhi berarti muannas, perempuan, betina. Minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun. Tsumma kuli. Kalau jantan bukan kuli tapi kul. Min kulli samarat wasluki. Kalau jantan bukan wasluki tapi wasluk. Kayak begitu Al-Quran. Enggak ada satu ayat pun yang salah. Terlebih nyun sewu yang sering kami sampaikan. Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang ternyata jumlah hurufnya 19. Ini jangan dihubungkan dengan kupu loh ya. Sakno Mas Erik. 19 kupu, 28 jago. Wedhus 35. Ojo. Kodok 4. Kulo apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, Quran diawali bismillah yang jumlah hurufnya 19. Berarti Quran diawali angka 19. Itu ternyata angka kunci untuk membuktikan Quran ini asli dari Allah, apa bikinan manusia. Dirubah-rubah apa enggak? Membuktikannya ya dengan angka 19 itu. Contoh, Fatihah itu ada tambahan huruf apa enggak? Ternyata enggak. Jumlah huruf Fatihah 152. Itu sama dengan 19 kali 8 pas.
Surat Yasin diawali huruf ya dan sin. Berapa jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin? 133. Sama dengan 19 kali 7. Surat Toha diawali huruf to dan ha. Berapa jumlah huruf to ha? 171. Sama dengan 19 kali 9. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? 114 surat. Sama dengan 19 kali 6. Berapa jumlah huruf Qaf di surat Qaf? Ada 57. Sama dengan 19 kali 3. Bismillah itu kalimahnya Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Berapa jumlah tulisan Allah dalam Quran? 2698. Sama dengan 19 kali 142. Berapa tulisan Rahman dalam Quran? 57. Sama dengan 19 kali 3. Berapa tulisan Rohim dalam Quran? 115. Nah ini yang agak seliginje sedikit. Angka yang pas itu 114. Sama dengan 19 kali 6. Tapi tulisan Rohim di Quran itu 115. Nyisa 1. Ternyata memang ada satu lafadz Rohim yang itu bukan asma Allah, itu asma Rasulullah. Mana ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum ... Raufur Rahim. Rahim di sini bukan asma Allah, tapi asma Rasul. Dengan begitu, Ar-Rahim yang asma Allah hanya ditulis 114 kali. Sama dengan 19 kali 6 dan seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, enggak mungkin Quran bohong. Enggak mungkin Quran palsu. Enggak mungkin Quran pernah ditambah atau dikurang-kurangi. Andai Quran itu salah, dikurangi, ditambah, enggak mungkin angkanya tetap cocok dengan angka 19. Bapak Ibu rahimakumullah, nanti akan ada alam barzakh. Nanti akan ada hari kiamat, nanti akan ada hisab, nanti akan ada pertanggungjawaban. Ayo kita kelola kehidupan, kita kelola pemerintahan, kita kelola anggaran, benar-benar seadil-adilnya sesuai dengan aturan agar kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Amin Allahumma amin.